Ya, sudah silakan Bu. Sudah Bu. Oke, sebentar Pak. Mana ini mikrofon saya, weh? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu akan absen. Suyanto hadir. Bu, Anwar Setiaji. Hadir Bu. Oke, Lisa Harini hadir. Hadir, Bu. Oke, baik, terima kasih. Hadir semua ya, anak ya. Baik, Hadir, Bu. sebelum kita memulai pembelajaran, silakan lingkungan sekitar kalian, kondisi kelas, diusahakan bersih, yang bangku yang berserakan silahkan dibenerin dulu ya nak ya, biar kita belajarnya kondusif dan rapi, seperti itu. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya sudah dirapihkan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk Ketua Kelas Anwar Setiaji untuk memimpin doa. Baik, mari teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Mari kita mulai. Robbi Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bidu Rabbi zidni ilman warzuqni Warzuqni fahman fahman waj'alni waj'alni minas minal solihin. solihin. sadaqallahul Sadaqallahul azim. Azim. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anak ingat materi kemarin apa? Tentang apa, nak? Ada yang ingat materinya? Tentang rukun iman ya. Jangan sampai lupa. Jadi rukun iman. Jadi anak-anak harus tetap mengingat apa rukun iman, rukun Islam, seperti itu ya. Tetap harus mengutamakan rukun iman, rukun Islam karena itu adalah sebuah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu. Ya, Bu. Untuk materi selanjutnya, jadi di sini tentang eh, apa itu Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Kira-kira anak-anak sudah pernah dengar atau belum pembahasan ini? Belum, Bu. Belum, Belum Bu. ya. Oke, baik. Jadi di sini ada Al-Kuliyatul dan Al-Khamsah. Itu ada dua kata ya. Jadi Al-Kuliyatul itu adalah prinsip dasar, kemudian Al-Khamsah itu diambil dari bahasa Arab ya, Nak ya, yang artinya adalah lima. Jadi Al-Kuliyatul Al-Khamsah itu adalah lima prinsip dasar hukum hukum Islam. Nah, yang nanti yang akan Ibu bahas dan di dalam sebuah materi kita ya, Nak ya. Jadi di pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian itu mampu menjelaskan konsep dasar eh, Al-Kuliyatul Al-Khamsah atau lima prinsip dasar hukum Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu berharap kalian juga mampu mengidentifikasi penerapan Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Kemudian yang ketiga itu, Ibu berharap kalian mampu menerapkan prinsip-prinsip Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Dan yang keempat, Ibu berharap juga kalian mampu menganalisis kontribusi Al-Kuliyatul Al-Khamsah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia berdasarkan prinsip kesejahteraan dan keadilan. Ya, Nak ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke materi kita. Nah, jadi di penjelasan materi tadi sudah sempat Ibu singgung ya tentang Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Coba Jumairi tadi apa Jumairi? Al-Kuliyatul Al-Khamsah. 5 prinsip dasar hukum Islam, yaitu eh, Al-Din, agama, Tuh, Al-Naf, jiwa, ya. Al-Alq, akal, Al-Nasl, keturunan, Al-Mal, harta. Oke, baik. Ya, jadi Terima kasih Jumairi. Ya, benar ya, Nak ya. Jadi itu tadi adalah
5 prinsip dasar hukum Islam yang sudah Ibu sempat singgung di awal tadi. Nah, kemudian apa saja sih contoh-contohnya? Jadi kita akan bahas satu persatu dari contoh 5 prinsip dasar hukum Islam. Jadi yang pertama itu adalah melindungi agama. Jadi melindungi agama itu contohnya seperti apa? Mendirikan sholat, ya kan? Ada yang bisa menyontohkan lagi? Coba Lisar ini. Apa selain itu contohnya? Melindungi agama. Membayar zakat dan mempertahankan keimanan, Bu. Oke, baik, pintar sekali. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana cara kita melindungi agama kita. Jadi kita itu harus senantiasa mendirikan sholat, ya, karena sholat itu adalah sebagai tiang agama dan kewajiban kita. Seperti itu ya, anak ya. Kemudian yang kedua itu ada menjaga jiwa. Jadi di sini menjaga jiwa itu contohnya menjaga kesehatan. Nah, seperti apa sih Jumairi kita menjaga kesehatan kita agar badan kita tetap sehat, tetap fit? Seperti apa kira-kira? Yaitu menghindari bahaya atau ancaman, yaitu dengan olahraga, dengan Oke, eh, dengan ibadah kepada Allah kita bisa misalnya zikir, oke, itu kan bisa. menjaga jiwa. Ya. Ya, nah, nah, kalau di dalam penerapan di kehidupan kita, biasanya satu yang Ibu contohkan menjaga kesehatan seperti apa. Jadi kita itu tidak boleh zolim terhadap diri kita sendiri. Ada siang dan malam. Siang itu adalah waktunya kita untuk bekerja atau mencari ilmu. Kemudian yang malam itu waktunya untuk beristirahat. Nah, anak-anak ini sering kali ya Ibu dengar itu main game sampai larut malam ya kan sehingga apa ketika kita atau kalian ya kalian melaksanakan pembelajaran itu tidak konsentrasi ngantuk ya kan nah itu adalah contoh salah satu tidak menjaga kesehatan makanya kita optimalkan waktu kalau siang ya kita untuk belajar kalau malam ya kita untuk istirahat seperti itu ya nah kemudian yang selanjutnya menjaga akal. Nah, menjaga akal. Coba Anwar Setiaji, bagaimana sih caranya kita itu menjaga akal kita itu? Anwar Setiaji? Eh, anu Bu, dengan mencari ilmu Bu, belajar, Oke. ya banyak membaca, Ya, itu Bu. ya terima kasih. Nah, itu salah satu contoh dari menjaga akal ya. Jadi kita itu pernah dengar kan anak-anak kalau ibarat pisau ya, pisau itu yang tidak pernah diasah otomatis akan apa? Tumpul atau berkarat ya seperti itu. Nah, sama saja dengan ilmu. Kalau kita tidak rajin mengupgrade ilmu kita, kita tidak menambah ilmu kita, pasti ilmu kita juga tidak akan bertambah, tetap seperti itu atau bahkan kita lupa kan seperti itu. Makanya di sini di prinsip ilmu 5 prinsip dasar hukum Islam itu ada namanya menjaga menjaga akal dengan cara apa? Mencari ilmu, terus belajar dan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan dengan cara apa? Kita menikah dan menjaga martabat dan kehormatannya keluarga. Jadi kita pernah nggak namanya di sebuah keluarga ya pasti ada masalah. Nah, bagaimana? Bagaimana kita cara menangani masalah tersebut biar aib kita tidak sampai keluar? Itu kan adalah sebuah keturunan kita, kan seperti itu. Jadi dari mungkin anak apa namanya kakak kita atau adik kita, oh adik kita ini susah ini dalam apa namanya mencari ilmu kurang ini. Nah, itu adalah sebuah aib yang mesti kita jaga kehormatannya. Seperti itu ya, Nak ya. Paham kira-kira dari keturunan ini, Nak? Atau ada yang mau mencontohkan? Ada tidak? Lisa, ada contoh tidak di menjaga keturunan itu seperti apa? Mungkin menjaga apa ya, Bu ya, harta dan martabat dari keluarga mungkin, Bu, tidak Oke. nakal, terus tidak membantah orang tua, Nah, mungkin itu ya, benar. Bu. Oke, oke, baik. Ya, benar ya, seperti itu ya, Nak ya. Jadi, sampai ke 4 poin ini, Bu rasa kalian sudah
sedikit memahami. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah menjaga harta. Nah, jadi di sini di menjaga harta itu kita harus bekerja dan mencari rezeki. Walaupun kita kadang ada yang seharian bekerja, tapi kita tetap harus mengoptimalkan waktu. Bagaimana kalau tidak bekerja? Ya kita tidak bisa menafkahi. Misal bapak kita nggak kerja, ya kita nggak bisa makan seperti itu ya. Makanya di sini kita itu dianjurkan untuk menjaga harta. Seperti itu ya nak ya. Nah untuk selanjutnya di sini ibu akan bagi kelompok. Sudah ibu bagi kelompok. Nah, kelompok pertama ini ada kelompok Anwar Setiaji dengan Badrudin. Kelompok kedua itu ada Jumairi dan Ismah. Nah, di sini perintahnya adalah silakan kalian menganalisis ya dari masalah yang sudah ada di bawah ini dengan kelompoknya. Kemudian silahkan kalian presentasikan ya apa sih analisis dari masalah ini, apa sih solusinya seperti itu ya nak ya. Nah nanti untuk ibu tunggu di 1 menit ke depan, nanti silakan dipresentasikan seperti itu ya. Bagaimana sampai di sini? Apakah ada pertanyaan, Nak? Sudah paham belum tentang 5 prinsip dasar hukum Islam? Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah ya. Anwar seperti apa? Paham nggak Anwar Setiaji ini? Boleh minta ganti kelompok nggak, Bu? Kenapa? Badrudin Jangan, nakal anaknya, Bu. Males oh saya. tidak boleh ya. Namanya di kelompok itu kalian harus berkolaborasi ya. Jadi saling mengisi. Jadi kalau misal Badrudin itu nggak mau ikut mengerjakan, kalian itu harus bagaimana nih caranya? Kelompok kalian itu bersatu seperti itu ya. Jadi bisa nanti dipresentasikan, kemudian hasilnya maksimal seperti itu ya nak ya. Nggak boleh ganti, ini sudah ibu buat ya. Jangan diganti-ganti lagi pokoknya. Oh, Ya, nggak Bu. boleh ya, Bu. Ya, ya udah Ya kalau nggak memang boleh. Ya untuk di sini kalau sudah kalian presentasikan. Jadi kesimpulan dari materi ini apa? Coba Anwar, ayo. Kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya, Bu, menurut saya masalah penurunan moral di kalangan remaja itu dapat diatasi dengan mengacu nilai-nilai Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Ya, pendidikan Oke. agama yang kuat, pembinaan fisik dan mental yang sehat, penguatan pemikiran rasional, serta kesadaran akan bertanggung jawab sosial dan ekonomi dapat menjadi solusi yang komprehensif. Kalau dari saya itu, Bu. Eh, Oh iya baik, terima kasih. mm-mm. Terima kasih ya Anwar Setiaji sudah menyimpulkan dari materi ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kalian dapat memahami dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Oke baik, nah di sini Ibu akan kasih pekerjaan rumah ya. Di sini nanti silahkan kalian kerjakan. Kemudian dikumpulkan minggu depan ya nak ya. Jangan sampai lupa untuk mengerjakan tugas mandiri ini. Paham? Ya, Bu. Paham Di Insan? buku PR ya, Bu. Ya, betul ya. Paham ya semuanya ya. Oke, kalau sudah paham, mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan semuanya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Amin. Amin. baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik. Wabarakatuh. Kita kasih hapus dulu dong untuk Bu Nur Imamah, luar biasa. Terima kasih, Baik, Pak. Bapak Ibu, ya izin memberikan sedikit penguatan apa yang sudah disampaikan Bu Nur Imamah. Secara umum sudah baik, artinya kelihatan kalau Bu Nur Imamah sudah benar-benar mempersiapkan. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang menarik pada saat Bu Nur menyampaikan. Yang pertama memang seyogianya pada saat kita akan mengadakan belajar, boleh kita mengkondisikan kelas dulu. Nah, seperti tadi Bu Nur Imamah misalkan ngecek bagaimana kesiapan kelas, itu boleh. Atau boleh dengan ice breaking. Nah, Bapak Ibu boleh, artinya bagaimana sebelum pembelajaran kita kondisikan dulu kelas itu. Caranya seperti apa? Boleh seperti Bu Imamah tadi, ngecek gimana kebersihan kelas, atau boleh juga dengan ice breaking, dengan mindfulness, dengan tepuk semangat. Nah, supaya apa? Kalau anak-anak itu di kelas hadir dengan rasa bahagia,
maka pembelajaran itu akan mudah kita sampaikan. Nah, jadi jangan sampai tiba-tiba kita, ayo nak buka halaman ini. Nah, kita belum mengetahui kondisi anak, apakah dia lagi boring dari rumahnya, lagi dimarahin sama orang rumahnya. Nah, maka perlu kita kondisikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan nih pada saat kita di opening, kita presentasi nih, ternyata ada anak kita yang sakit, kita apresiasi. Bagaimana cara mengapresiasinya? Oh, Nak Suyanto sakit ya? Oke, Nak, kita doakan ya supaya teman kita, Nak Suyanto, segera lekas sembuh. Nah, itu memberikan penghargaan, memberikan empati kita kepada anak-anak kita. Sehingga guru itu menjadi role modelnya anak-anak. Secara tidak langsung kita sudah menanamkan nilai karakter di situ. Nah, hal-hal yang mungkin menjadi catatan. Kemudian masukkan saja tadi sempat saya lihat di presentasi PPT-nya Bu Nur Imamah ada beberapa TP ya. Tujuan pembelajaran ada berapa? 3 atau 4 tadi? Ada 4, Pak, tadi. Nah, ada 4 ya. Nah, tujuan pembelajaran itu kan kita ambil dari capaian pembelajarannya. Artinya, boleh-boleh saja kita memberikan 3 atau 4 tujuan pembelajaran, tapi kita sesuaikan. Artinya, materi saat itu apa yang kita sampaikan? Tujuannya apa? Nah, jadi mengapa ini penting? Karena tujuan pembelajaran itulah yang akan kita capai pada hari itu. Nah, kalaupun nanti ada tambahan, nanti bisa kita sampaikan ke materi yang akan datang. Sehingga benar-benar tujuan itu sampai, inggitnya sampai pada saat kita pembelajaran berakhir. Nah, seperti itu. Ya, misalkan tadi Bu Nur Imamah membahas tentang Al-Kuliyatul Khomsah. Apa sih tujuannya? Misalnya murid memahami, murid dapat mendefinisikan, murid dapat mempraktekkan. Nah, jadi pembelajaran hari itu apa yang mau kita capai? Tujuannya apa? Nah, seperti itu. Kenapa? Tujuan itu dapat kita kembangkan. Bahkan dari capaian pembelajaran, kalau kita flashback di kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran itu bisa kita kembangkan. Bu, bagaimana misalnya tujuan pembelajaran kok beda dengan sekolah? Nggak masalah. Yang patokannya CP yang tidak bisa dirubah itu CP. Capaian pembelajaran itu sudah baku dari pemerintah. Tetapi tujuan pembelajaran itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tujuan pembelajaran itu bisa kita kembangkan dari capaian pembelajaran. Nah, mungkin ini masukan aja. Tapi kalau memang tujuan pembelajaran 4-4 itu bisa tercover di pertemuan itu, monggo silahkan. Artinya memang bisa kita sesuaikan. Tidak harus 4, memaksakan 4 misalnya untuk tujuan Banyakan ya, Pak, pembelajaran. ya. Boleh 2, boleh 3. Karena kita sesuaikan dengan kondisi. Tapi kalau memang Bu Nur Imamah pada saat pembelajaran itu bisa tercapai, monggo silakan, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kira-kira tidak tercapai, boleh 2 saja atau 3 saja. Ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting, asesmen. Tadi di awal kali Pak Prof. Deden sudah menyampaikan, minimal ada asesmen lah. Kalaupun tidak asesmen of learning, artinya tidak langsung, boleh kita asesmen for learning. Nah, pada saat ini, secara simpel, misalnya secara tersirat. Oke, anak-anak, coba sebelum kita akhiri pembelajaran, sebelum kesimpulan, boleh kita tanya pada satu anak. Nah, untuk asesmennya, boleh Bapak dan seperti itu. Tidak harus, ayo nak, kelupaan. ya. Mungkin sudah, cuman kelupaan. Boleh. Nah, ini sebagai pengingat saja. Jadi jangan sampai setiap pembelajaran terlewatkan untuk asesmennya. Kemudian yang terakhir, tadi ada kesimpulan. Nah, jangan lupa refleksi di akhir. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Refleksi itu bagaimana? Pertama, refleksi itu boleh kita menggunakan 4C. Apa itu 4C? Pertama, kita tanyakan, bagaimana nak pembelajaran hari ini? Oh, senang atau tidak apa? Kemudian, apa yang sudah anak dapatkan hari ini? Nah, itu boleh kita tanyakan. Kemudian, untuk pembelajaran lebih baik ke depan, ayo siapa yang punya usul bagaimana pembelajaran ke depan? Itu refleksi. Artinya, itu bisa kita sampaikan kepada anak, baru kita closing pembelajaran hari itu. Tapi secara umum Bu Nurimah luar biasa, sudah bagus. Nah, artinya bahagiakan dulu siswa kita. Kalau siswa bahagia, tidak ada materi sulit. Yang sering kita dapatnya itu kita lupa mengenali kondisi kelas kita, Bapak Ibu. Apalagi kadang-kadang setiap harinya, kadang kondisi anak-anak itu berbeda, psikologinya berbeda. Ada yang anak-anak mungkin hari ini dia siap, di lain kesempatan mungkin dia boring. Nah, boleh kita. Nah, misalkan kita tanya nih, Nak Badrudin kok murung, mengapa? Boleh kita sebelum pembelajaran boleh kita tanya. Sehingga kita bisa mengkondisikan kelas itu. Sehingga ada apa ya?
ada perhatian dari kita sebagai guru kepada anak. Anak pasti senang insya Allah. Misalnya, oh Bu, saya belum sempat sarapan. Nah, kita berikan penguatan. Oh ya nak, besok bangun pagi ya, jangan lupa sarapan ya, supaya semangat. Nah, itu. Sehingga apa? Pembelajaran hari itu bisa menyenangkan. Nah, kalau pembelajaran kondisi kelas sudah menyenangkan, gampang. Materi itu akan mengalir. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Nur Imamah.